Action. You should know up front, this is not a love story. Drama. When the ship docks, I'm getting off with you. I had a bad habit of underestimating you. You must train hard. Comedy. This is Newspapers! It's your son. Horror. Movie or review. Titanic was called the ship of dreams. And it was. It really was. All right, open your eyes. We go full ahead! Put your backs into it! Got everything I need right here with me. I figure life's a gift, and I don't intend on wasting it. You never know what hand you're gonna get dealt next. You learn to take life as it comes at you. When the ship docks, I'm getting off with you. God Almighty. I'll never let go. Oh gila, ngebayangin di tengah samudra yang luas, lautan biru, langit yang cerah, di kapal pesiar yang besar berpelukan sama sang pacar mesra-mesraan. Oh my god, it's romantis banget. Bisa nggak ya kira-kira? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Boro-boro deh orang pacar aja. Wow, what? Ada pemirsa BPI TV. Halo pemirsa BPI TV. Now you're watching Movie on Review with me, Tommy Prastyo. Well pemirsa, tolong lupain apa yang udah tadi saya omongin, oke? Tadi bukan promosi, bukan apa, yang jelas lupain aja, oke? Well, guess what? Coba tebak. Yup, that's right. This is the first episode of Movie on Review and you're watching us. Wow, it's awesome. Selamat buat kalian. Kalian berhasil menonton Movie on Review episode pertama. Wow, itu keren banget. It's cool. Well, karena ini episode pertama Movie on Review, jadi saya bakal jelasin secara singkat apa sih itu Movie on Review. Jadi kita nanti bakal ngebahas, nge-review film-film masterpiece, film-film yang keren, yang gokil, yang jawara, tentunya yang telah diciptakan oleh sutradara-sutradara handal, oleh aktor-aktor keren, aktris-aktris cantik, dengan penulis-penulis yang hebat, director yang super genius, dan tentunya itu semua dibahas dengan topik kita yang terus berganti-ganti tiap episodenya. Well, pastinya kalian semua sudah mikir-mikir nih,
tema kita pada episode kali ini apa ya? Tema kita apa ya? Ayo. Coba dong lihat dari dandanan gue kayak udah keren-keren kayak gini, masa nggak tahu kita bakal ngebahas siapa? Tadi di awal kita udah muterin sama-sama, kita udah nonton trailer Titanic. Yap, Titanic. So, apakah kita bakal ngebahas film romance? Ataukah kita bakal ngebahas film-film jadul? Atau kita bakal ngebahas aktor ganteng? Siapa ya? Ya, bener banget. Kita bakal ngebahas sepupu gue. Hehehe, enggak sih. Kita bakal ngebahas film-film yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Gimana sih sebenarnya bacanya? Leonardo DiCaprio. Ya, well, whatever. Leonardo DiCaprio. Siapa sih yang nggak tahu Leonardo DiCaprio ya nggak? Bude gue yang di desa aja dia tahu Leonardo DiCaprio ya nggak? Tetangga gue nih yang masih lahiran anaknya baru 3 bulan tuh nangis itu udah tahu siapa Leonardo DiCaprio. Bayangin coba, segitu terkenalnya Leonardo DiCaprio ya nggak? Well, kita bakal ngebahas film-film yang dibintangin oleh Leonardo DiCaprio pada episode kita yang pertama. And what? Leonardo DiCaprio pada saat itu yang membintangi film Titanic pada tahun 1997. Dia sedang waktu itu kalau nggak salah umurnya sekitar 22 tahun. Bayangin 22 tahun udah kayak gitu Leonardo DiCaprio. Emang dasarnya orang psycho. Orang yang terkenal ya nggak sih? Dia tuh aktor seniman yang hebat ya gitu. 22 tahun dia udah terkenal di seluruh dunia. Nggak kayak saya. Kayak saya. Well, 16 tahun setelah penayangan film Titanic, saat ini hingga kini Leonardo DiCaprio udah bekerja sama dengan banyak sutradara-sutradara keren yang dimiliki planet bumi kita ini. Sebut saja seperti Martin Scorsese. Bersama dengan Martin Scorsese, sutradara kesayangan Leonardo DiCaprio ini, dia udah ngegarap film-film master seperti Gangs of New York, ada juga The Aviator yang mengantarkan nama DiCaprio mendapatkan penghargaan aktor terbaik waktu itu di ajang penghargaan Golden Globe. Juga ada film The Depart, ada juga film Shutter Island, itu film gila yang benar-benar gila. Ada juga film baru-baru ini rencananya akan rilis di bulan November 2013 ini nih, ada judulnya The Wolf of Wall Street. Selain itu juga bersama Steven Spielberg, dia menggarap film Catch Me If You Can. Itu film true story dan itu dikemas sangat apik oleh Leonardo DiCaprio. Kemudian bersama sutradara jenius yang dimiliki planet bumi ini, siapa lagi kalau bukan Christopher Nolan. Wow, dia menggarap film Inception dan itu adalah film yang enggak biasa banget, itu film luar biasa. Baru-baru ini dia juga rilis 25 Desember 2012. Itu tepatnya tahun lalu dia merilis film baru berjudul Django Unchained bersama Quentin Tarantino. Well, kita sambung-sambung dikit yuk film yang tadi udah kita tonton ini, film Titanic 3D. Film Titanic Film Titanic arahan James Cameron ini dirilis awal tahun 1997. Dan tahu nggak sih, film ini mencapai rekor yang sangat luar biasa. Ada 3 rekor yang udah dicapai. Ada yang pertama itu adalah anggarannya yang benar-benar wow, mencapai 200 juta US dollar, pemirsa. Bayangin 200 juta US dollar pada tahun 1996-1997. Itu banyak banget ya, nggak bisa buat bisnis coffee shop kayak kalau coffee shop enggak lah, masih banyak.
Kemudian ada juga pemasukan yang diperoleh ini mencapai 1,8 miliar US dollar. Dan itu menjadikan film Titanic sebagai film terlaris selama lebih dari 1 dekade. Dan akhirnya rekor itu dipatahkan sendiri oleh film milik James Cameron sendiri yang berjudul Avatar. Wow. Masih ada 1 rekor lagi, yaitu film Titanic ini mendapatkan 11 piala Oscar. Wow. Hal itu menjadikan film ini menjadi film raksasa yang sangat sulit untuk ditenggelamkan. Well, kalau bicara soal filmnya sendiri nih pemirsa, sebenarnya tidak ada yang berubah sih dari ceritanya. Film Titanic ini masih sama seperti penayangannya 16 tahun lalu atau mungkin yang kalian sering tonton di televisi di rumah ya nggak sih? Kayak gue pertama kali nonton film Titanic ini kalau nggak salah sih waktu SD. Itu nonton malam-malam di rumah, ditemenin sama orang tua, nonton Leonardo DiCaprio, dan ada 1 adegan yang gue tunggu-tunggu banget. Iya, adegan itu benar sekali. Adegan di mana Jack and Rose berpelukan di kapal pesiar. Ya nggak sih? Ya kan, adegan itu kan tentunya nggak ada adegan lain sih yang gue tunggu, emang adegan itu aja. Kita balik ke review filmnya. Perubahan dari film Titanic ini sendiri sebenarnya ada di konsep gambarnya dengan sentuhan 3D. Dan film Titanic sendiri sebenarnya bukanlah film yang dibuat untuk 3D pemirsa. Jadi tidak ada efek-efek wow yang mampu menghipnotis kita dengan efek-efek 3D-nya. Karena basically ini adalah film drama romance yang enggak dibuat untuk ada efek-efek 3D yang luar biasa yang mampu mencengangkan mata kita. Meskipun sang arsitekturnya sendiri James Cameron telah dinobatkan sebagai salah satu sutradara yang mampu menyajikan sebuah revolusi baru dalam perfilman. Iya benar sekali, dalam filmnya Avatar dia berhasil menyajikan 3D graphic motion yang benar-benar wow. Dan di film Avatarnya itu dia telah menetapkan standar yang tinggi untuk sebuah film 3D. Itu tadi review sedikit tentang film Titanic. Oh iya, gue juga mau kasih informasi kalau film Titanic ini di situs IMDb mendapatkan peringkat 7,6/10 dan di situs Rotten Tomatoes dia mendapatkan ranking 7,8. Wow, dan tentunya itu membuktikan bahwa film ini patut kita acungi jempol. Dan pemirsa, kalau Anda masih penasaran dengan film Titanic atau mungkin Anda belum menonton film Titanic, are you sure? Atau mungkin Anda mau nonton film Titanic lagi, bisa tinggal tonton aja. Dapatkan kasetnya segera di toko-toko terdekat, oke? Yang 3D lebih keren, lebih jago. Oke pemirsa, kita bakal comeback dulu sejenak di segmen 1 ini kita sudahi. Jangan kemana-mana, tetap di Movie on Review bersama saya. Kita akan kembali lagi di segmen kedua, Movie on Review. Tentunya kita akan membahas film lain tentunya dari Leonardo DiCaprio yang lebih mantap lagi. So, stay tuned. Movie on Review. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Movie
something you should know about me. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You're talking about dreams? Mr. Cobb has a job offer he would like to discuss with you. Like a work placement? Not exactly. We create the world of the dream. We bring the subject into that dream, and they fill it with their secrets. Then you break in and steal it. Well, it's not strictly speaking legal. It's called Inception. Already. I think I found a way home. And this last job, that's how I get there. Dreams feel real while we're in them. It's only when we wake up that we realize something was actually strange. This was your responsibility. We are not prepared for this. The dream's collapsing. I have it under control. I'd hate to see you out of control. Hello, masih bersama saya Tommy Prasetyo di Movie on Review. Leonardo Wilhelm DiCaprio adalah seorang aktor dan produser film, dan dia telah dinominasikan untuk kategori aktor terbaik di Golden Globe sebanyak 9 kali, dan dia memenangkan penghargaan sebagai aktor terbaik di Golden Globe di filmnya di Aviator pada tahun 2004, pemirsa. DiCaprio adalah seorang anak tunggal, dan dia dilahirkan di Los Angeles, California pada tanggal 11 November 1974. That means umurnya sekarang 39 tahun, pemirsa. Ibunya bernama Irmelin, adalah seorang mantan sekretaris hukum yang lahir di Jerman. Dan ayahnya George DiCaprio, namanya keren banget ya. Ayahnya George DiCaprio adalah seorang artis komik. Dia adalah penulis komik dan distributor, produser buku komik. Ada yang menarik nih mengenai asal-usul nama Leonardo DiCaprio. Jadi pemirsa, ceritanya gini. Pada waktu itu, ibu Leonardo DiCaprio waktu dia sedang mengandung, dia sedang berada di salah satu museum di Italia, dan dia sedang melihat Leonardo da Vinci menulis di museum. Oh my god, bukan menulis, tapi melukis maksud saya, pemirsa. Leonardo da Vinci sedang melukis di satu museum ternama di Italia, dan pada saat itu juga adalah pertama kalinya si DiCaprio menendang-nendang perut ibunya. Gila, namanya seniman ya nggak? Pertama kali dia nendang perut ibunya waktu lagi hamil, ibunya lagi nonton pelukis Leonardo da Vinci. Oh my god, gue jadi penasaran nih, dulu waktu pertama kali gue nendang-nendang perut ibu gue, kira-kira ibu gue lagi nonton apa ya? Lagi nonton acara apa di rumah ya? Sih nggak penting banget sih, pemirsa. Well, karir DiCaprio ini dimulai dengan penampilannya di iklan televisi dan film pendidikan. Debut karirnya ini kemudian mengantarkan dia menjadi seorang aktor film dimulai pada tahun 1991 pada saat dia berumur 17 tahun. Membintangi film The Critters 3, dan dia berperan sebagai anak tiri dari seorang tuan tanah yang jahat, yang kejam.
Kemudian pada tahun 1992, Leonardo DiCaprio membuat satu terobosan yang gede, terobosan besar dalam karir hidupnya. Karena apa? Ya, dia dipilih oleh Robert De Niro. Wow, aktor besar ini, aktor kawakan masterpiece ini memilih Leonardo DiCaprio mengalahkan 400 aktor muda lainnya untuk membintangi filmnya yang berjudul This Boy's Life dan dibintangi langsung oleh De Niro sendiri. Hingga saat ini pemirsa, setidaknya Leonardo DiCaprio telah menggarap 36 judul film maupun serial TV Amerika. Film-film besarnya yang telah banyak menunjang karir Leonardo DiCaprio sampai saat ini. Dari awal dulu seperti film Romeo and Juliet, ada film Titanic, The Departed, and Inception, dan yang tak kalah kerennya film barunya Leonardo DiCaprio yang kemarin baru rilis tanggal 25 Desember 2012, Django Unchained, rilis di Amerika tentunya. Dan pada bulan Februari lalu, pada bulan awal bulan Februari lalu, film Django ini akhirnya rilis juga di Indonesia. Dan Leonardo DiCaprio juga mendapatkan 2 penghargaan dari film Leonardo DiCaprio Django Unchained ini mendapatkan 2 penghargaan di nominasi Oscar 2013 tahun ini, dan penghargaan MTV Movie Award yang akan diadakan pada bulan-bulan dekat ini tahun 2013. Dia film Django Unchained mendapatkan 7 nominasi di MTV Movie Award. Well, tadi di awal segmen kedua kita udah sama-sama menyaksikan trailer Inception. Film keren garapan Christopher Nolan bertemakan alam bawah sadar ini. Film ini digarap oleh Christopher Nolan yang merupakan penulis sekaligus produser yang selama karirnya telah menggarap film-film amazing yang ada di planet bumi ini. Sebut saja seperti Memento, ada juga Insomnia, ada juga The Prestige, dan juga trilogi Batman yang keren banget. Yang pertama Batman Begins, ada juga The Dark Knight and The Dark Knight Rises. Gila, waktu gue nonton Dark Knight Rises gue merinding banget lihat actingnya si Christian Bale. Dan Inception bisa dibilang adalah salah satu karya terbaik milik sutradara jenius kita ini, Christopher Nolan, saat ini dia berusia 40 tahun pemirsa. Walaupun sebenarnya tema tentang perjalanan alam bawah sadar ini bukanlah tema yang fresh di perfilman, karena sebelumnya trilogi The Matrix telah menerapkan konsep yang sama pada filmnya. Namun bukan Nolan namanya kalau dia tidak bisa menyulap film ini menjadi film yang amazing. Nolan kembali menghadirkan sebuah plot kuat yang sudah terbangun dengan baik dari awal. Gaya non-linear yang menjadi ciri khasnya kembali dihadirkan di sini. Sedikit membingungkan di awal-awal film, namun dengan sabar, Nolan sukses memanfaatkan lamanya durasi sepanjang 148 menit untuk perlahan-lahan menuntun para penontonnya agar tidak tersesat terlalu jauh dalam dunia Inception. Sebuah dunia di mana alam bawah sadar manusia digambarkan dengan cara spektakuler, gila, unik, dan juga indah tentunya. Kemudian tensi yang menebarkan dalam film ini dibalut dengan teori-teori mimpi ala Nolan yang absurd namun tetap logis, diiringi dengan alunan musik latar garapan Hans Zimmer yang turut berpacu dengan efek-efek yang mampu menghipnotis penonton. Ditutup dengan sebuah ending yang menurut saya pas, namun ciri khas Nolan, it's open mind, tergantung pemikiran kalian masing-masing. Well, pemirsa, penampilan apik Leonardo DiCaprio sebagai cop, seorang pencuri profesional. Namun di sini dia bukanlah seorang pencuri biasa yang mencuri barang-barang dengan
cara yang pada umumnya. Tapi di sini dia mencuri benda-benda berharga melalui media mimpi. Yap, apa sih yang dicuri? Yang dicuri oleh Leonardo DiCaprio melalui mimpi-mimpinya yang telah dibuat sedemikian rupa adalah ide, pikiran, pola pikir manusia. Dia curi idenya karena ide itu sangat rahasia dan pemikiran atau ide itu sangat mahal harganya. Penonton bisa ikut terjun dan empati terhadap konflik batin yang berhubungan dengan istri dan anak-anaknya yang turut dimunculkan dalam pemikiran Leonardo DiCaprio saat dia memasuki limbo dan mimpi alam bawah sadarnya. Tentunya dalam melaksanakan misi ini. Pemirsa, Inception menerima 8 nominasi pada penghargaan Oscar tahun 2011, termasuk film terbaik dan skenario terbaik. Dan film ini memenangkan 4 penghargaan untuk penyuntingan suara terbaik, tata suara terbaik, sinematografi terbaik, serta visual efek terbaik. Nah, ada cerita menarik nih saat penggarapan film Inception, pemirsa. Jadi ceritanya begini. Aktor ganteng kita Leonardo DiCaprio merasa kesulitan. Dia merasa bingung saat membaca naskah yang diberikan oleh Christopher Nolan kepadanya. Dia membutuhkan waktu berjam-jam untuk memikirkan bagaimana sebenarnya jati diri Cobb dalam yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dalam film Inception ini. Dan pemirsa, film Inception ini tentunya wajib banget kalian tonton. Kalian rugi kalau nggak nonton Inception selama Anda hidup di bumi ini. Itu sebuah kerugian besar, oke? Dan pemirsa, jangan kemana-mana setelah ini. Setelah commercial break berikut ini kita akan kembali di segmen 3 Movie on Review. Dan kita akan mereview film lagi, tentunya yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Penasaran film apa yang akan kita review di segmen 3 nanti? Well, stay tuned on Movie on Review. Movie on Review.
no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Good cold evening, gentlemen. Amongst your inventory, I've been led to believe is a specimen I'm keen to acquire. When I hear that trumpet sound, What's your name? I'm gonna rise right out of the ground. Django. Then you're exactly the one I'm looking for. Hey, stop talking to him. Calm down. I'm simply a customer trying to conduct a transaction. Last chance, fancy pants. Oh, very well. Do you know what a bounty hunter is? You kill people, and they give you a reward. Better they are, bigger the reward. I need your help. I'm looking for the Brittle Brothers. However, I don't know what they look like, but you do. Don't you? They caught my wife, and they sold her, but I don't know who to. That means we visit every plantation until we find them. Once a final Brittle Brother lies dead in the dust, I agree to give you your freedom. And I'll take you to rescue your wife. Where are we going? Yes! Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. How do you like the bounty hunting business? Kill white folks and they pay you for it? What's not to like? I like the way you die, boy. He is a rambunctious sword, ain't he? What's your name? Django. The D is silent. Halo pemirsa, jumpa lagi di Movie on Review segmen 3 bersama saya Tommy Prastyo tentunya. Dan di awal segmen tadi kita udah sama-sama menyaksikan trailer film yang baru-baru ini rilis. Filmnya siapa lagi kalau bukan Quentin Tarantino dan aktor utamanya adalah Leonardo DiCaprio. Sebenarnya bukan aktor utamanya sih. Di sini Leonardo DiCaprio dia berperan sebagai pemeran pembantu di film Quentin Tarantino yang baru ini. Leonardo DiCaprio di sini menjadi seorang tukang kebun yang sangat-sangat kejam dan humoris. Dan pemirsa, film Django Unchained ini besutan diarsitekturi oleh Quentin Tarantino yang bertemakan western movie ala cowboy. Seperti biasa ciri khas Quentin Tarantino dengan film-film yang penuh dengan hal-hal yang gila, pemirsa, dan juga humor-humor yang absurd, percakapan-percakapan panjang, balas dendam, dan tentu saja pertumpahan darah yang sadis sekitar membahana trot gitu lah, pemirsa. Jadi ketika ia kemudian mencoba membuat sebuah film bertemakan cowboy, tentu saja ini akan menjadi sajian yang sangat unik dan tentunya berbeda dengan film-film western movie membosankan yang pernah Anda lihat sebelumnya. Premis dari film ini sebenarnya cukup sederhana, pemirsa. Hanya mengisahkan seorang suami yang mencari istrinya yang hilang. Mencari istrinya yang hilang, ya iyalah, kalau nggak hilang ngapain dicari, ya nggak? Namun coba ditambahkan dengan hal ini, pemirsa. Ada satu orang kulit hitam yang beruntung dan dia bernama Django, dan dia adalah sebuah budak yang kemudian merdeka dan dia menjadi pemburu hadiah bersama sahabat barunya, seorang dokter gigi asal Jerman yang diperankan oleh Christoph Waltz. Dan di film ini Christoph Waltz mendapatkan penghargaan sebagai aktor pembantu terbaik di Oscar tahun ini. Ditambah lagi lokasinya di barat tua yang panas dan gersang, dan settingnya pada tahun 1858, 2 tahun sebelum Perang Saudara berlangsung. Era di mana setiap orang akan terheran-heran saat melihat seorang kulit hitam berkendara kuda.
Lalu ada satu sosok Leonardo DiCaprio sebagai pemilik perkebunan bernama Calvin Candy yang kejam. Dan dia sebagai tujuan duo Bounty sebagai pemilik sebagai hunter. Leonardo DiCaprio diburu oleh Django dan dokter gigi yang diperankan oleh Christoph Waltz karena dia dianggap dia dipercaya memiliki istrinya yang hilang itu. Menggunakan sejarah sebagai latar belakang ceritanya, ini tentu sudah menjadi ciri khas Quentin Tarantino seperti film terdulunya Inglourious Basterds yang juga sama-sama menggunakan sejarah sebagai latar belakang ceritanya. Dan sebenarnya di film Django Unchained ini pemirsa dikatakan bahwa ini adalah film sequel dari trilogi yang nantinya akan hadir dan film pertamanya itu Inglourious Basterds. Film dengan elemen-elemen cowboy, pemburuan hadiah, perbudakan, rasisme dan balas dendam yang kental tentunya seperti film-film Tarantino. Seperti pada film Pulp Fiction, Inglourious Basterds, Kill Bill, tentunya elemen-elemen kekerasan tingkat tinggi, darah di mana-mana, bacok-bacok, pedang segala macam keluar, otak bocor, jantung keluar. Jadi buat kalian yang tentunya ada sedikit fobia-fobia dengan darah, dengan hal-hal thriller yang ngeri, Anda patut waspada untuk menonton film Django Unchained ini. Jamie Foxx beruntung sekali dia memerankan sebagai tokoh Django yang menjadi aktor utama dalam film Django Unchained ini. Namun kredit patut diberikan oleh para pemeran pembantunya seperti tadi Christopher Waltz dan juga dari Leonardo DiCaprio yang menambah bumbu-bumbu yang menghibur dalam film Django Unchained ini. Juga ada penampilan Samuel L. Jackson walaupun itu hanya sebentar, tak kalah membantu film ini menjadi film yang mempunyai cita rasa yang keren, sadis, ada rasisme di dalamnya, ada kekerasan. Ya, film ini packagingnya komplit lah gitu. Plus juga jangan lewatkan ada cameo Quentin Tarantino di film ini. Di mana yang sudah nonton pasti udah cengar-cengir nih, pasti udah tahu. Ada Quentin Tarantino yang dia berperan sebagai saksikan sendiri buat yang nonton biar penasaran, saksikan Django Unchained karena ada cameo Quentin Tarantino di film itu. Mungkin ini bukan karya terbaik milik Tarantino yang pernah kita saksikan film-film sebelumnya, namun bagi kalian pencinta Quentin Tarantino pastinya sangat sulit untuk mengatakan bahwa ini film biasa. Ini bukan film biasa, ini film garapan Quentin Tarantino yang sangat istimewa. Well, kita balik ke sedikit ada hal yang menarik di Leonardo DiCaprio. Kita akan bahas-bahas tentang kisah asmaranya nih pemirsa. Pada tahun 2001, Leonardo DiCaprio bertemu dan dekat dengan model asal Brasil, Gisele Bündchen. Hingga akhirnya hubungannya berakhir pada tahun 2005. Oh my god. Dan kemudian DiCaprio mulai menjalin hubungan lagi nih dengan model, dengan model Baravelli pada bulan November tahun 2005 setelah bertemu di sebuah pesta di Las Vegas. Dan hubungannya ini mengalami break selama 6 bulan dimulai dari bulan Juni pada tahun 2009. Namun akhirnya pada awal 2010 hubungan mereka kembali membaik. Sayangnya pada bulan Mei 2011 dilaporkan bahwa pasangan ini telah mengakhiri hubungan romantis mereka, pemirsa. DiCaprio memiliki sebuah rumah di Los Angeles dan sebuah apartemen di Tribeca, lingkungan di Lower Manhattan. Pada tahun 2009, dia membeli sebuah pulau lepas dari daratan Belize di mana ia berencana untuk membuat sebuah resort ramah lingkungan. Dia juga memiliki sebuah apartemen di River House, sebuah bangunan ramah lingkungan yang menghadap ke Sungai Hudson di Manhattan. And then,
gue punya beberapa berita yang hot nih tentang Leonardo DiCaprio. Yang pertama, pemirsa, tahu nggak sih kalau Leonardo DiCaprio itu dia adalah penggemar berat dari LA Lakers, tim basket kesayangannya ini. Dia cukup sering menonton secara langsung game Lakers di barisan VIP. Dan kecintaan Leonardo DiCaprio terhadap klub basket kesayangannya ini, dia rela berhujan-hujanan demi menonton langsung pertandingan yang diadakan di tuan rumahi oleh LA Lakers. Kita punya satu video saat Leonardo DiCaprio sedang menerobos hujan untuk menonton untuk menonton pertandingan LA Lakers. Bisa dilihat pemirsa. Ya. Are you a Lakers fan, Leo? What's up, Leo? How you doing, Lakers? man? Yo, Lakers, right, Leo? Hey, Leo. Are you a Lakers fan, Leo? Lakers? Yo, Lakers, right, Leo? Lakers, right? No Beantown here, right? Yo, Lakerville. Well, di tahun 2013 ini pemirsa, Leonardo DiCaprio menggarap film The Great Gatsby besutan sutradara Baz Luhrmann yang menampilkan aktor Leonardo DiCaprio. Dan film The Great Gatsby ini pemirsa akan membuka Festival Film Cannes yang ke-66 pada tanggal 26 Mei 2013. Baz Luhrmann yang sebelumnya telah menggarap film apik juga bersama Leonardo DiCaprio berjudul Romeo and Juliet, dan juga film ini membawa nama Leonardo DiCaprio menjadi aktor papan atas, memutuskan untuk menggunakan keahlian aktingnya kembali dalam film terbaru yang dibuat berdasarkan novel klasik karya F. Scott Fitzgerald tahun 1925. The Great Gatsby pemirsa awalnya akan dirilis pada bulan Desember tahun lalu. Namun perusahaan menundanya hingga rencananya nih The Great Gatsby akan dirilis pada tanggal 10 Mei 2013 di USA tentunya, agar cerita adaptasi novel itu bisa ditonton oleh penonton yang sebanyak mungkin. Pemirsa, walaupun usianya baru 39 tahun, ternyata aktor Leonardo DiCaprio sudah memutuskan untuk pensiun dini. Oh my god, it's a bad news for us, for all movie maker di dunia. Leonardo DiCaprio memutuskan untuk pensiun dini atau dia break dari karirnya pemirsa, karena dia ingin dia ingin menikmati hidupnya terlebih dahulu. Tahun ini dia telah menyelesaikan 2 film terbarunya yang berjudul The Great Gatsby, and ada lagi film bersama Martin Scorsese The Wolf of Wall Street, dan sepertinya 2 film itu adalah film perpisahan untuk kita para penggemar Leonardo DiCaprio, sebelum kemungkinan nantinya Leonardo DiCaprio akan kembali lagi di tahun 2015. Dikutip dari wawancara Leonardo DiCaprio dengan media ABS-CBN dari Jerman, Leonardo mengatakan, "Aku sedikit kelelahan sekarang. Aku ingin istirahat dulu dalam waktu yang sangat lama. Aku telah merampungkan 3 film dalam 2 tahun dan aku sekarang hanya ingin istirahat. Aku ingin menikmati dunia. Aku akan terbang mengelilingi dunia dan berbuat baik untuk lingkungan." Well, gimana pemirsa? Suara gue udah mirip sama Leonardo DiCaprio? Belum? Mirip dong pastinya.
Itu adalah kutipan wawancara Leonardo DiCaprio bersama media ABS CBN dari Jerman. Well, pemirsa, sepertinya itu akan menjadi kabar yang sangat buruk bagi kita pecinta film tentunya, karena Leonardo DiCaprio selama ini telah memberikan film-film yang luar biasa kepada kita. Well, kita nantikan saja seperti apa nanti kembalinya Leonardo DiCaprio. Semoga dia kembali tahun 2015, amin. Dan dia menciptakan satu film yang keren-keren lagi untuk kita semua. Oke pemirsa, kita udah berada di ujung acara saat ini sama saya. Iya, masih bersama saya. Oke pemirsa, saatnya saya untuk mengakhiri episode Movie on Review kali ini. Tapi jangan sedih pemirsa, karena kita akan kembali lagi di episode 2 Movie on Review di WPI TV tentunya. Kalian bisa tonton acara Movie on Review masih tetap di web Stimik Widya Pratama Pekalongan, web WPI TV di wpitv.stimikwp.ac.id. Keren. Dan jangan lupa buat follow terus Twitternya WPI TV dan Facebooknya WPI TV di keterangan di bawah ini. Kan bisa lihat, bisa ketik di smartphone kalian, di tablet kalian, di komputer kalian. Atau yang lagi di warnet bisa langsung add Facebook, follow Twitternya juga jangan lupa. Dan juga saya Tommy Prastyo akhirnya berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, semua yang ada di sini, yang di sana, dan di hati saya semua. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena Anda terus setia menyaksikan Movie on Review sama saya. Well, kita akan ketemu lagi di Movie on Review berikutnya. Saya Tommy Prastyo, sampai jumpa. Dadah.